Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa kelas 10 SMK Putra Pena tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian semua selalu semangat terus ya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurtasya Nopianti, saya mengajar mapel Bahasa Indonesia. Mungkin cukup segitu perkenalannya. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, materi Bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul tentang teks laporan observasi. Apa sih teks laporan observasi itu? Teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Pengamatan itu biasa disebut dengan observasi, yaitu teks laporan observasi juga sifatnya itu teks yang berisi klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu. Yaitu yang pertama kayak menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta ini. Hasil observasi itu bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi benar-benar terjadi. Nah, kemudian di dalam teks observasi itu terdapat tujuannya. Apa sih tujuannya? Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan secara efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Dan di tujuan observasi pun ada fungsinya loh. Apa sih fungsinya? Yaitu untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan-kegiatan pengamatan. Kemudian, menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian ada sarana untuk pendokumentasian, dan kemudian ada sebagai sumber informasi terpercaya. Selanjutnya, kita harus tahu ciri-ciri teks observasi laporan itu seperti apa. Yaitu yang pertama, ciri-cirinya bersifat objektif, global, dan universal. Kemudian, objek yang akan dibicarakan itu ialah objek tunggal. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Kemudian mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, saling berkaitan dalam hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Kemudian, sifat teks laporan hasil observasi itu memiliki 3 sifat. Apa aja sih? Yang pertama bersifat informatif. Artinya, memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Kemudian bersifat komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya yaitu agar si laporan itu lebih mudah dimengerti. Kemudian bersifat objektif, yaitu harus bersifat faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Kemudian, di teks laporan hasil observasi itu terdapat struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia ini bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Kemudian, anggota atau aspek, yaitu laporan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Ada juga struktur lain teks hasil laporan observasi. Apa aja sih?
yaitu definisinya itu merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Terus, definisinya itu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Kemudian, penutup. Penutupnya itu bagian rincian akhir dari teks. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kita bahas kaidah kebahasaan itu apa sih? Nah, ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks laporan hasil observasi itu, yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis atau pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional, seperti contohnya ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan masih banyak lagi. Kemudian, menggunakan verba aktif, yaitu menjelaskan perilaku. Contohnya seperti apa? Bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan. Kayak sepertinya contohnya itu dan, serta. Nah, seperti itu. Kemudian, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi ya secara rinci. Nah, terus juga kita memasuki langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Gimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat dan diawali dengan paragraf pernyataan umum. Yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah, segera diperbaiki. Nah, mungkin untuk materi pertemuan pertama yang bisa saya sampaikan sama hanya bisa sampai di situ. Kemudian untuk tugasnya kita bisa lihat di Google Classroom. Pasti kalian udah pada masuk kan di Google Classroom-nya. Jangan lupa dicek ya tugasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.